Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program obat gratis bagi rakyat miskin. Ya, Prabowo menyatakan akan mengadakan program tersebut dengan berupaya mengadakan dana khusus untuk itu. Prabowo menyebut seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus memiliki akses yang sama terhadap obat-obatan. Ia mengatakan masyarakat harus bisa mengakses obat-obatan penting dengan harga terjangkau. Prabowo menyebut Kementerian Pertahanan telah membentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah. Yang penting bagi rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Dan untuk itu, terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah. Menteri Keuangan tiap kali saya panggil agak stres. Apalagi ini idenya presiden ini. Kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus. Iya, kalau kita dengar inisiatif dari Presiden Prabowo ini ya, Vin, ya, terkait dengan obat gratis bagi rakyat miskin, sebetulnya secara umum kita mendukung begitu ya, bagaimana kemudian akses obat-obatan bisa terjangkau bagi semua orang tanpa terkecuali. Lagi-lagi memang yang harus digarisbawahi bagaimana kemudian mekanisme penyalurannya jangan kemudian dipersulit jika memang inisiatifnya ini untuk mempermudah akses bagi seluruh masyarakat. Iya, selain jangan sampai dipersulit, juga kalau bisa merata ya di setiap daerah, karena saya lihat daerah-daerah terpencil itu kan sangat sulit ya untuk mengakses kesehatan, apotik atau klinik-klinik kecil. Nah, mungkin kedepannya bisa lebih merata hingga daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia ya. Setuju. Baik, itu tadi soal inisiatif dari Presiden Prabowo yang tentunya kita tunggu bagaimana realisasinya. Ya. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa, datang dari industri migas, di mana realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun, SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun. Realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun. Data hingga Juni 2025 mencatat angka lifting migas sebesar 1.557,1 ribu barel setara minyak per hari atau MBOEPD atau 96,7% dari target tahunan sebesar 1.610 MBOEPD. Adapun lifting minyak harian mencapai 578 ribu barel atau 95,5% dari target 605 ribu barel per hari. Kita berencana berupaya sekuat tenaga nanti di Desembernya bisa 100% atau mencapai target 605. Alhamdulillah produksi minyak sejak bulan Juli itu naik terus per harinya, terus naik 100 barel. Semoga ini bisa mencapai target APBN. Terutama dari Forel Trubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden dan kenaikan di Banyu Urip. Joko menambahkan, lifting tidak mencerminkan produksi harian secara langsung karena pengangkutan minyak dilakukan secara periodik, bukan harian. Banyak kontraktor kontrak kerja sama hanya melakukan lifting sekali atau 2 kali setahun, bergantung pada volume simpanan di tangki darat atau laut. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah ke Danantara. Investasi hilirisasi tersebut mulai dari hilirisasi mineral dan batu bara, hilirisasi pertanian, kelautan dan perikanan, hilirisasi transisi energi hingga hilirisasi ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Rosan Roslani. Dalam dokumen prastudi tersebut memuat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sebesar 618,13 triliun rupiah.
Menteri ESDM menegaskan, proyek-proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 hilirisasi mineral dan batu bara, 3 hilirisasi pertanian, 3 hilirisasi kelautan dan perikanan, 2 hilirisasi transisi energi, dan 2 hilirisasi ketahanan energi. Menteri ESDM Bahlil menegaskan dokumen tersebut sudah melalui berbagai proses kajian yang melibatkan akademisi, pengusaha, dan mitra teknologi, dan Antara sendiri sebagai pelaksana utama proyek. Kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya, Pak Kepala Danantara, dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Bahlil menambahkan bahwa 18 proyek tersebut dinilai sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga 300.000. Dan sebagian proyek yang ditawarkan ke Danantara ini sudah siap dijalankan dalam waktu dekat. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Riki Rahmat Firdaus memastikan bahwa perusahaan migas asal Rusia, Zarubezhnev, tetap melanjutkan investasinya di hulu migas Republik Indonesia, yakni Blok Tuna. Namun sebaliknya, Harbour Energy atau perusahaan migas asal Inggris yang merupakan mitra sekaligus operator dari wilayah kerja yang berada di Laut Natuna Utara tersebut justru memutuskan mundur dari proyek tersebut. Riki mengungkapkan keputusan perusahaan asal Inggris tersebut didorong oleh kebijakan sanksi dari Amerika Serikat terhadap perusahaan asal Rusia. Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan agar proyek Blok Tuna dapat berproduksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. SKK Migas tengah mencari operator baru pengganti Harbour untuk melanjutkan tahapan front-end engineering design guna mengejar target produksi. Kedepan kita masih sangat berharap ada tambahan persetujuan pengembangan lanjut. Saat ini sedang digodok supaya bisa selesai. Kita catat ada Kerendan, ada Ceor Area B, ada tadi yang temuan di Bungin ya, Bungin Bungkal Rayun, itu juga kami harapkan bisa langsung memberikan kontribusi di tahun ini, serta POD Sambar dari wilayah kerja koridor. Jadi Bapak dan Ibu, dari sisi cadangan maupun pengembangan lapangan, tabungan kita untuk masa 2026 sampai 2029 masih cukup banyak dan tentunya ini perlu segera direalisasikan melalui kegiatan eksploitasi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Sritex. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan untuk Anda usai jeda.